Di balik keindahan hamparan alam Pangandaran, daerah ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap bahkan hingga hari ini. Salah satu misterinya berasal dari sebuah desa di selatan Pangandaran. Di desa ini terdapat sebuah pantangan yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakatnya sampai sekarang. Desa ini bernama Desa Kondang Jajar. Masyarakat percaya bahwa membelah desa mereka ada sebuah jalur perlintasan bagi makhluk tak kasat mata yang dijuluki sebagai jalur siluman. Di Desa Kondang Jajar yang terletak di Kecamatan Cijulang, Pangandaran, terdapat sebuah kepercayaan setempat yang masih dipercaya warganya. Adalah sebuah garis-garis yang membelah desa mereka tampak seperti sebuah jalan setapak. Sampai hari ini, warga desa Kondang Jajar selalu memberikan jarak jika hendak membangun rumah, seolah tidak ingin mengganggu siapapun yang berlalu lalang melewati jalur perlintasan tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan jalur-jalur perlintasan ini terbentuk. Namun warga percaya jika ada yang berani membangun rumah melintasi jalur-jalur tadi, maka sang pemilik rumah akan mendapat gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Setelah bertanya ke beberapa warga, barulah kami mendapat informasi dari salah satu budayawan setempat yang mengatakan bahwa jalur-jalur tersebut bernama jalur siluman. Kita tadi menelusuri jalan ini ya, jalur-jalur siluman sampai sini. Dulu mah ini kan enggak ditembok, sekarang ditembok. Kenapa dikatakan jalur siluman? Sebab ini pusat persinggahan para siluman dari utara, dari selatan, yang kesananya masuk ke Bandara Nusawiru. Sebab Bandara Nusawiru itu adalah suatu pusat kerajaan jin siluman. Mungkin kalau orang tua mengatakan adalah pusat kerajaan jin siluman se-Nusa Jawa adanya di sini. Konon, tak ada warga yang berani melintasi jalur-jalur perlintasan misterius ini di malam hari. Berbagai cerita mengemuka mengenai berbagai gangguan dari makhluk tak terlihat di lokasi-lokasi ini. Dan salah satu sosok yang paling sering menunjukkan eksistensinya adalah sosok seorang nenek tua. Mereka memberinya nama Nenek Loyeh. Dari kisah yang dituturkan budayawan setempat, Abah Kudil, kami mengetahui bahwa Nenek Loyeh sudah menjadi sebuah legenda tersendiri di kalangan masyarakat desa Kondang Jajar. Bagi sebagian orang, sosok Nenek Loyeh merupakan sesosok nenek baik hati. Tetapi sebagian mengatakan Nenek Loyeh adalah sosok yang menyeramkan. Konon, jika ada yang berani mendirikan rumah berdempetan dan menutupi jalur siluman, maka keluarga pemilik rumah tersebut akan mendapatkan teror dari Nenek Loyeh. Disebutkan jika penghuni rumah kelak mendapat berbagai kesusahan seperti mengalami sakit, bahkan bisa berujung pada kematian. Lalu, seperti apakah sosok Nenek Loyeh sebenarnya? Nenek Loyeh sendiri digambarkan sebagai sosok nenek tua bungkuk dengan wajah menyeramkan. Nenek Loyeh dikabarkan sering memunculkan diri di jalan-jalan desa pada saat senja yang diiringi dengan hujan rintik-rintik. Meskipun digambarkan sebagai sosok menyeramkan, ternyata menurut cerita setempat, Nenek Loyeh adalah sosok yang senang dengan anak kecil. Masyarakat di sana percaya
Jika seorang bayi tiba-tiba tertawa ketika malam hari, maka ia sedang diajak bermain dengan sosok nenek loyeh. Begitu juga ketika ada bayi yang menangis tanpa henti pada malam hari, maka dipercaya nenek loyehlah yang membuatnya menangis. Jika hal ini terjadi, maka orang tua di sana biasanya akan berkata, "Nenek loyeh, silakan saja jika ingin bermain, tapi tolong jangan sampai anak saya menangis." Anehnya setelah itu anak mereka pun akan berhenti menangis. Abah Kundil kemudian menunjukkan kepada kami sebuah sumur tua. Sumur ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya sosok nenek loyeh yang hingga kini jarang ada masyarakat yang berani menyambangi sumur tua tersebut. Ini kata orang tua, mungkin ini nggak terawat. Orang pada takut semua di sini. Ini sumurnya, ini tempatnya. Ini tempat kediaman Nini Loyeh. Dulunya Nini Loyeh sering menampakkan orang, apalagi kalau keadaan malam diawali dengan hujan gerimis. Ini biasanya menampakkan dari sini ke sana, ke jalan. Orang biasanya pada takut, pada lari. Bagaimana sosok nenek loyeh begitu dikenal di desa Kondang Jajar, hingga salah satu areal di desa ini diberi nama Blok Loyeh. Siapakah dia sebenarnya? Dulunya dia seorang kembang desa yang sangat cantik jelita, gitu kan. Cuman dia meninggal dengan tragis. Nini Loyeh awalnya namanya adalah Siti Rohayah. Awalnya Siti Rohayah ini adalah kembang desa. Dia mati secara tragis, meninggal, tidak ada yang ngurus, badannya pun tidak ada yang ngurus, sampai ruhnya gentayangan dan menampakkan sampai sekarang. Masyarakat Kondang Jajar sendiri mulai menyematkan nama kepada nenek tua berwajah menyeramkan tersebut dengan sebutan Nenek Loyeh. Setelah pada tahun 1950-an terjadi sebuah peristiwa yang melibatkan seorang pekerja bangunan di desa ini. Sekitar tahun 50-an di sebelah sini ada yang menurunkan pasir. Seorang laki-laki tengah malam, hujan gerimis. Terus dia itu waktu menurunkan pasir hampir selesai, ada yang menampakkan sosok wanita cantik jelita. Dia malah ngobrol, "Tolong jangan kerja malam gini." Si sopir pun mengangguk. Dia sambil balik ngomong, "Siapa nama Anda?" "Nama saya Rohayeh." Mungkin kedengaran oleh si sopir namanya Loyeh. Maka sampai sekarang blok ini namanya Loyeh. Dia dari nampak yang cantik, setelah menyebut nama Loyeh itu, terus berubah wujud menjadi nenek-nenek ketawa sambil menghilang seketika juga. Nah makanya sampai sekarang ini adalah blok persinggahan siluman Nenek Loyeh. Dan demikianlah pemirsa kisah jalur siluman dan misteri Nenek Loyeh di desa Kondang Jajar, Pangandaran yang terus berkembang hingga saat ini. Adapun mitos di masyarakat, hendaknya selalu kita ambil nilai-nilai baik di balik mitos tersebut. Dapatkan terus pemaparan fakta mengenai misteri-misteri yang tak terungkap lainnya hanya di On The Spot.